Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizan al-kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukodimulakum nasroh, al-khobaril waki bima notifikasi halian. Ma'akum, Amanda Putri Media nih, notifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, Seminar Nasional bertemakan dakwah ekonomi Islam dalam membangun ekonomi umat diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bekasi pada Senin 18 September 2023 di Geraha Hartika, Kota Bekasi. Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Bekasi, Syaifuddin Siraj, yang juga Ketua Panitia Penyelenggara, mengakui bahwa tema kali ini juga terkait ekonomi Islam. Tujuan hidup adalah akhirat, tapi jangan lupa bahwa dunia juga harus diurus. Dalam seminar, Kiai Haji Arif Fahrudin, Wakil Sekjen Bidang Dakwah MUI Pusat, menyebutkan kondisi umat Islam itu harus saleh dan kebaikannya diorientasikan lebih luas. Rasulullah selain sebagai nabi juga pedagang. Sementara Putih Khairani yang merupakan salah satu narasumber mengatakan bahwa bahaya riba sungguh luar biasa. Berita selanjutnya, suplai air perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Bagasasi kepada sekitar 40.000 pelanggan di Kota Bekasi sudah 5 kali terhenti. Meski demikian, aliran air di sebagian wilayah masih ada yang mengalir. Namun, aliran air tersebut tak layak pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa warga mengeluh karena air yang digunakan keruh dan bau yang sangat menyengat. Hal itu berdampak bagi kesehatan kulit warga, salah satunya di wilayah perumahan Al-Fatih Permai. Perumda Tirta Patriot mengumumkan informasi terkait stop produksi air bersih sementara di akun Instagram Tirta Patriot pada Sabtu 16 September 2023. Pemberhentian produksi air sementara ini dilakukan akibat pencemaran limbah di air baku yang terjadi sejak tanggal 13 September 2023. Hingga kini, dan Putih Katulistiwa 02 di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Sebagian warga mengaku gatal-gatal setelah menggunakan air tersebut. Hal itu terjadi pada beberapa warga, salah satunya Holly yang berusia 42 tahun, mengalami gatal-gatal di area leher. Ia mengungkapkan gatal-gatal terjadi setelah air PDAM sedang tidak berfungsi dengan baik di Perumda. Berita selanjutnya, melengkapi destinasi kuliner di Jabodetabek, Sambal Bakar Indonesia membuka cabang ke-17 yang berlokasi di Jalan Kali Abang Tengah, Jalan Lingkar Utara nomor 2A, RT 006 RW 006, Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sambal Bakar Indonesia diinisiasi oleh Iben, TikToker yang kini namanya cukup dikenal. Tak bisa dipungkiri selain menjadi TikToker, bisnis yang telah dijalaninya kian terus berkembang. Sambal Bakar Indonesia pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung karena terdapat ruang open kitchen yang menjadi ciri khasnya. Berita selanjutnya, terjadi penumpukan sampah di Jalan Kalen Kendal, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada Minggu 16 September 2023. Tetap bersama kami karena berita selanjutnya sesaat lagi. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Media nih. Berita selanjutnya, terjadi penumpukan sampah di Jalan Kalen Kendal, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Minggu 16 September 2023. Lahan yang sebenarnya tidak disediakan sebagai tempat sampah itu disalahgunakan oleh beberapa oknum. Meskipun terdapat pelang peringatan di tempat tersebut,
Tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Para oknum nakal tetap membuang sampah di tempat tersebut hingga menyebabkan penumpukan. Diperkirakan pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal ini kerap dilakukan di malam hari. Mengakhiri berita hari ini, air PDAM di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi sudah menyala sejak Sabtu 16 September 2023. 5 hari sejak Kali Bekasi tercemar air limbah. Air yang mengalir ke rumah-rumah warga pelanggan PDAM ternyata berbau tidak sedap. Dampaknya, banyak balita dan anak-anak yang terkena alergi dan gatal-gatal. Perumda Tirta Patriot sempat membuat postingan di akun Instagramnya yang membuat pengumuman bahwa mereka akan menghentikan produksi karena pencemaran Kali Bekasi tak kunjung membaik, serta permintaan maaf kepada 40.000 pelanggan PDAM yang terdampak. Perumda Tirta Patriot juga sudah mengirimkan bantuan air bersih gratis kepada para pelanggan PDAM yang terdampak pencemaran limbah di Kali Bekasi. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.